Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu SDLC dan macam-macam metodologi dari SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia yang berarti siklus hidup pengembangan sistem adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC juga merupakan sebuah kerangka kerja yang menunjukkan aktivitas yang dikerjakan dalam setiap proses dan tahap pada pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sebuah komputer program yang berasosiasi dengan dokumen yang di dalamnya terdapat requirement, desain model, dan user manual. Software produk itu juga bisa dikembangkan untuk permintaan khusus dari customer ataupun dikembangkan untuk sesuatu yang sifatnya umum. Perangkat lunak bukan termasuk barang dari pabrik. Terdapat 4 tahapan dalam SDLC, yaitu yang pertama planning. Planning sebuah perencanaan yang biasanya lebih menonjolkan pada alasan apa sebuah sistem dibuat dan dikerjakan oleh perangkat lunak dalam satu rentang waktu tertentu. Yang kedua, analisis. Tingkatan perencanaan yang dilanjutkan dengan proses analisis yang menekankan bagaimana, siapa, dan di mana sistem dibuat, mencakup arsitektur, antarmuka internal, dan algoritma perangkat lunaknya. Yang ketiga, ada desain. Proses desain lebih menekankan pada bagaimana sistem ini akan berjalan. Penerapan dan pengujian unit-unit program. Yang keempat, implementation. Tahap ini mengenai proses penyampaiannya pada pengguna, integrasi, dan pengujian modul-modul program. Ada beberapa jenis metodologi proses SDLC, dari yang tradisional sampai yang terkini, yaitu yang pertama, metode waterfall. Metode ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau waterfall model. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970. Tahapan metode ini ada 6, yaitu yang pertama rekayasa sistem dan analisis, yang kedua analisis kebutuhan perangkat lunak, yang ketiga perancangan, keempat pembuatan kode, kelima pengujian, dan yang keenam pemeliharaan. Kelebihan dan kelemahan dari metode waterfall. Kelebihannya ada 2, yaitu mudah dalam pengelolaan karena hampir seluruh requirement telah diidentifikasikan dan didokumentasikan. Yang kedua, tahapan yang berurutan secara linear, identifikasi dan dokumentasi yang lengkap, menyebabkan proses mudah dipahami oleh seluruh tim yang terlibat ataupun project owner. Untuk kelemahannya, tahapan yang berurutan secara linear tidak memungkinkan untuk kembali pada tahapan selanjutnya. Kedua, tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan yang terjadi dalam tahap pengembangan sistem. Yang ketiga, hampir tidak ada toleransi kesalahan, terutama pada tahapan planning dan desain. Yang kedua, ada parallel model. Menurut Dennis, parallel model merupakan metodologi yang mencoba untuk mengatasi interval waktu yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Metodologi ini mencoba untuk memperbaiki kelemahan dari metode waterfall, melakukan desain umum dan implementasi secara berurutan untuk seluruh sistem
dan kemudian proyek ini dibagi menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan dilaksanakan secara paralel. Setelah semua subproyek sempurna, maka dilakukan integrasi akhir sehingga dilakukan delivery pada sistem. Kelebihan dan kelemahan dari paralel model. Kelebihannya, waktu pengembangan sistem yang lebih singkat dibandingkan waterfall, karena beberapa tahapan diakselerasikan dengan membagi menjadi beberapa subprojek. Kelemahannya, integrasi sistem memiliki kesulitan tersendiri. Kegagalan atau keterlambatan pada salah satu subproyek memberikan dampak pada proses mengintegrasikan seluruh sistem. Terdapat kemungkinan kesulitan dalam penanganan jika terjadi permasalahan pada subproyek secara bersamaan. Yang ketiga, ada iteratif model. Metodologi ini berkembang didasari oleh masalah pada model waterfall yang menciptakan permintaan untuk metode baru dari sistem yang berkembang agar dapat memberikan hasil yang lebih cepat, membutuhkan lebih sedikit informasi yang mutakhir, dan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Menurut Larman, iteratif model merupakan metodologi yang mengandalkan pembangunan aplikasi perangkat lunak satu langkah pada satu waktu dalam bentuk memperluas model. Metodologi ini didasarkan pada spesifikasi awal model dasar dari aplikasi yang dibangun. Setelah model diuji dan umpan balik diterima dari spesifikasi proyek, maka selanjutnya disesuaikan dengan model yang akan dikembangkan. Proses ini diulang sampai model menjadi aplikasi yang berfungsi penuh dan untuk memenuhi semua kebutuhan pemilik proyek. Untuk kelebihan dan kelemahan iteratif model, kelebihannya ada 3, yaitu umpan balik terus-menerus dari pemilik proyek. Kedua, beberapa revisi pada seluruh aplikasi dan fungsi spesifik. Ketiga, pekerjaan disampaikan di awal proyek. Kelemahannya, setiap perulangan adalah struktur kaku yang menyerupai proyek kecil waterfall. Selanjutnya ada spiral model. Spiral model merupakan model proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari linear sequential model dengan penambahan elemen baru yaitu analisis resiko. Tahapan spiral model ada 4, yaitu perencanaan, analisis resiko, rekayasa, dan evaluasi pemakai. Untuk keuntungan dan kelemahan, jumlah analisis resiko yang tinggi. Yang kedua, baik untuk proyek-proyek besar dan mission kritikal. 3. Software diproduksi di awal siklus hidup perangkat lunak. Untuk kelemahannya, dapat menjadi model mahal untuk digunakan. Analisis resiko membutuhkan keahlian yang sangat spesifik. Keberhasilan proyek sangat tergantung pada tahap analisis resiko. Tidak bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil. Lanjut dengan RAD, Rapid Application Development Model, merupakan model proses pengembangan perangkat lunak secara linear sekuensial yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Keuntungan dan kelemahannya. Untuk keuntungan, efisiensi waktu pengiriman. Perubahan kebutuhan dapat ditampung. 3. Waktu siklus dapat pendek dengan penggunaan alat-alat RAD yang kuat. 4. Produktivitas dengan lebih sedikit orang dalam waktu singkat. 5. Penggunaan alat-alat dan kerangka kerja. Untuk kelemahan, 1. Kompleksitas manajemen. Cocok untuk sistem yang berbasis komponen dan terukur. Membutuhkan keterlibatan pengguna di seluruh siklus hidup. 4. Membutuhkan personel yang sangat terampil.
5. Ketergantungan tinggi pada kemampuan modeling. 6. Tidak berlaku untuk proyek-proyek yang lebih murah sebagai biaya pemodelan dan otomatis generasi kode sangat tinggi untuk proyek-proyek yang dianggarkan lebih murah untuk pantas. Lanjut pada model prototyping model. Pendekatan prototyping model digunakan jika memakai hanya mendefinisikan objektif umum dari perangkat lunak tanpa memerinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia-mesin yang harus diambil. Cakupan dalam aktivitas dari prototyping model terdiri dari mendefinisikan objektif secara keseluruhan dan mengidentifikasi kebutuhan yang sudah diketahui, melakukan perancangan secara cepat sebagai dasar untuk membuat prototipe, menguji coba dan mengevaluasi prototipe dan kemudian melakukan penambahan dan perbaikan-perbaikan terhadap prototipe yang sudah dibuat. Untuk keuntungannya, requirement identification yang akurat karena dilakukan evaluasi secara berkala dan mendapatkan masukan dari project owner terhadap purwarupa yang dihasilkan. Kedua, user experience yang meningkat karena secara terus-menerus melakukan uji coba dan evaluasi terhadap purwarupa. 3. Kesalahan dan redundansi dapat diminimalkan karena proses identifikasi yang baik terhadap purwarupa. Untuk kelemahannya, setiap evaluasi dan masukan terhadap purwarupa maka akan membutuhkan penyesuaian terhadap purwarupa tersebut. Dan setiap penyesuaian akan meningkatkan kompleksitas sistem yang dikembangkan. Kedua, memberikan beban tambahan kepada programmer. 3. Terdapat kebutuhan biaya tambahan terkait dengan pembuatan purwarupa dan dapat dilakukan penyesuaian versi purwarupa sesuai kebutuhan hingga purwarupa dapat disetujui oleh project owner. Selanjutnya, V-shape model. Sama seperti model air terjun, V-shape model V yang siklus hidup berbentuk jalan berurutan dari pelaksanaan proses. Setiap fase harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Pengujian ditekankan dalam model ini, lebih dari model air terjun. Prosedur pengujian yang dikembangkan di awal siklus hidup sebelum coding dilakukan, masing-masing selama fase sebelumnya implementasi. Persyaratan mulai model siklus hidup seperti model air terjun. Sebelum pembangunan dimulai, rencana uji sistem dibuat. Rencana uji sistem berfokus pada pemenuhan fungsi yang ditetapkan dalam persyaratan pengumpulan. Tahap desain tingkat tinggi berfokus pada arsitektur sistem dan desain. Sebuah rencana uji integrasi dibuat dalam fase ini dalam rangka untuk menguji potongan kemampuan sistem perangkat lunak untuk bekerja. Namun tahap desain tingkat rendah terletak di mana komponen perangkat lunak yang sebenarnya dirancang dan tes unit yang dibuat dalam fase ini juga. Keuntungan dan kelemahan dari V-shape model. Keuntungannya: 1. Sederhana dan mudah digunakan. 2. Setiap fase memiliki delivery tertentu. 3. Kesempatan keberhasilan yang lebih tinggi atas model waterfall karena perkembangan awal dari rencana pengujian selama siklus hidup. 4. Bekerja dengan baik untuk proyek-proyek kecil di mana persyaratan yang mudah dipahami. Untuk kelemahannya, sangat kaku seperti model waterfall. Sedikit fleksibilitas dan ruang lingkup menyesuaikan sulit dan mahal. Software dikembangkan selama tahap implementasi sehingga tidak ada prototipe awal dari perangkat lunak yang dihasilkan. Model ini tidak memberikan jalan yang jelas untuk masalah yang ditemukan selama pengujian tahap. Selanjutnya ada Agile Development 1.
Kategori ini berfokus pada perampingan SDLC dengan menghilangkan banyak pemodelan dan dokumentasi overhead dan waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas. Proyek menekankan sederhana pengembangan aplikasi berulang. Kategori ini menggunakan pemrograman ekstrim (XP) yang dijelaskan sebagai prinsip-prinsip kunci XP meliputi pengujian terus-menerus, coding sederhana, dan interaksi yang dekat dengan pengguna akhir untuk membangun sistem yang sangat cepat. Setelah proses perencanaan yang dangkal, tim proyek melakukan analisis, desain, dan fase implementasi iteratif. Keuntungan dan kelemahan dari Agile Development. Metode keuntungannya, metode ringan sesuai proyek ukuran kecil menengah. Menghasilkan kohesi tim yang baik. 3. Menekankan produk akhir. 4. Berulang. Yang kelima, pendekatan berbasis tes untuk persyaratan dan jaminan kualitas. Untuk kelemahannya, tidak cocok untuk menangani dependensi yang kompleks. Lebih resiko berkelanjutan, rawatan dan diperpanjang. Sebuah rencana keseluruhan, pemimpin lincah dan manajemen proyek tangkas. Praktek adalah suatu keharusan tanpa tidak akan bekerja. Yang terakhir, model Scrum. Dalam 2017, Scrum Guide dinyatakan, Scrum merupakan framework atau kerangka kerja untuk mengembangkan, menghantarkan, dan mengelola produk yang kompleks. Pada framework ini, developer dapat mengatasi masalah yang kompleks, di mana pada saat yang bersamaan mereka dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Bila dilihat dari perkembangannya, Scrum ini awalnya diperkenalkan pada tahun 1986 oleh dua orang ahli, yaitu Hirotaka Takeuchi dan Ikujiro Nonaka, yang ditulis dalam naskah artikel ilmiah di The Harvard Business Review yang berjudul The New Product Development Game. Scrum ini dikembangkan untuk mengelola dan mengembangkan sebuah produk. Setelah itu, metode Scrum ini mulai digunakan dan telah digunakan secara luas di seluruh dunia. Keutamaan Scrum adalah kehandalan ketika menghadapi suatu keadaan kompleksitas tinggi, di mana setiap hari terjadi peningkatan kompleksitas. Scrum juga sudah terbukti efektif dalam transfer pengetahuan secara berkala dan berkelanjutan. Prinsip utama dalam Scrum adalah tim kecil yang terdiri dari beberapa orang, namun bersifat sangat fleksibel dan mampu beradaptasi. Tahapan pada framework Scrum terdiri dari produk backlog, merupakan list dari semua yang belum diimplementasikan pada sebuah proyek yang belum dikerjakan. Yang kedua ada sprint. Dalam metode Scrum ini, penggunaan waktu yang sifatnya pasti dalam pengiriman perkembangan produk. Kita harus menentukan batas waktu investment. Misalnya dalam waktu 1 bulan 1 kali, bisa digunakan untuk bahan referensi pada sprint selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.